Oke, hari ini kita membahas tentang gerak melingkar beraturan. Ya, jadi di pembahasan sebelumnya kita belajar tentang GLB. Kita pernah belajar gerak lurus yang beraturan, di mana artinya gerakan dari suatu benda yang lurus, gak belok-belok, ya, gak melingkar, ya, lurus saja, dan juga tidak ada percepatannya. Karena kalau ada percepatan jadinya GLBB, ya kan, gerak lurus berubah beraturan. Nah ini sekarang kita gerak melingkar beraturan, GMB. Nanti juga ada yang namanya GMBB, gerak melingkar berubah beraturan, ada percepatannya. Nah sekarang kita GMB dulu ya, gak ada percepatan dulu. Nah bedanya di gerak lurus, karena dia gerak melingkar, dia tentu saja ada namanya radius. Lingkaran itu kan ada jari-jarinya, radius, benar ya. Nah di sini kita harus mengerti dulu tentang V. Nah, V ini disimbolkan dengan yang ini, theta. V. V itu adalah sama X per R. Nah, ya, X di sini apa artinya? Jadi gini. Misalkan suatu benda menempuh geraknya melengkung gitu ya, melingkar ya, gerak melingkar, melengkung. Nah, maka jarak total lintasan yang ditempuh itu dinamakan panjang busur X. Oke, nah dalam satu putaran lengkap panjang busur X sama dengan keliling lingkaran, benar dong? Kalau dia bergerak melingkar sampai jalan sampai gini, jalan dari sini gini, jalan melingkar sampai titik awalnya kembali, dia kan satu putaran tuh, berarti kan dia jalannya itu keliling lingkaran, benar ya? Berarti X yang dia jalani adalah 2 VR, rumus keliling lingkaran. Kalau kalian masih ingat, rumus keliling lingkaran tuh V kali D ya. Nah, atau D itu kan diameter itu kan 2R, 2 kali jari-jari. Berarti bisa kita bilang rumus keliling lingkaran juga 2VR. Nah, kemudian R-nya ini boleh kita sama-sama coret. Jadilah 2V. Jadi theta itu V ini adalah 2 kita bacanya theta ya ini ya. 2V radian satuannya. Oke. Nah dari sini kita tahu bahwa sekali lagi satu V yang dimana notabene kita tahu 360 derajat ya satu lingkaran itu juga dinamakan 2V radian. Jadi di sini kita belajar tadi barusan untuk bisa mengubah-ubah satuan. Karena kenapa? Nanti di soal kadang ada diberikan putarannya. Sedangkan kecepatan dalam gerak melingkar kita biasa dalam radian per second. Memang bisa dalam putaran per menit ada juga, tapi kadang dalam radian per second. Jadi kita harus mengerti mengubah putaran jadi radian, yaitu kali 2V saja. Jadi kalau 2 putaran itu ekuivalennya sama dengan 2 putaran, 2 putaran sampai saya hampir salah bilang 2 putaran itu berarti 4V radian gitu. Oke. Sedangkan kalau kita balik 1V itu berapa derajat? Ya berarti berapa derajat ya? Berarti dari radian mau ke derajat, berarti 2V-nya pindah kan? Jadinya 360 bagi 2V. Disederhanakan jadi 180 bagi V. Nah, gitu. Oke. Derajat, putaran dan radian adalah besaran yang tidak memiliki dimensi. Jadi ketika terlibat dalam satu perhitungan, ketika tidak mengubah satuan lain yang terlibat dalam perhitungan. Oke, ini ya, oke. Info tambahan, kita lanjut dulu. Nah, ini contoh soal. Seorang pesenam pada sebuah batang tinggi mengayun 4 putaran dalam waktu. Oke, berarti pesenam ini setelah melakukan namanya gerak melingkar. Mengayun 4 putaran kan, berarti 1, 2, 3, 4. Oke, dalam waktu 3,6 second. Berapa kecepatan sudut rata-rata? Oke. Di bab GLB di bab jarak dan perpindahan itu. Ya, sekira-kiranya GLB lah ya, mirip-mirip. Kita pernah belajar mencari kecepatan rata-rata itu sebenarnya jarak atau perpindahan per waktu, bener ya? Kita pakai rumusnya sama. Hanya saja jarak di sini sudah berubah lambang menjadi theta. Oke, kecepatan sudah menjadi kecepatan sudut. Makanya kita belajar kecepatan sudut di bab sebelumnya kan. Ya biasa kan ini V
terus ada garis di atas, kemudian delta X ya, atau delta R per delta T. Nah, ini ganti simbol saja. Nah, jadi kita mau masukkan delta T ini putarannya. Tapi kan jaraknya yang ditempuh masih dalam bentuk putaran. Kita mau berkeradian. Nah, tadi caranya gimana? Satu putaran 2 V radian. Berarti putaran keradian itu kali 2 V. Maka 4 putaran 4 kali 2 V. Nah, gitu saja ya. 8 V. Nah, ini dia ada buat per satu putaran, maksudnya supaya putaran dan putarannya dicoret. Oke, boleh. Tapi kalau sama saya kita kerjakan dalam pengerjaannya, kita boleh langsung tulis 4 kali 2 V saja, sama dengan 8 V radian langsung boleh. Oke. Nah, setelah jadi radian baru kita masukkan di jaraknya 8 V per ya second, 3,6 second waktu ya. Oke, kemudian dia kadang-kala kita V-nya tidak diubah jadi angka, tapi diubah jadi angka saja lebih baik. 8 kali 3,14 kemudian dibagi 3,6. Dapatlah 6,98, satunya radian per second. 3 angka penting. Kalian kalau masih ingat pelajaran angka penting, ya kan? Di bab-bab awal, semua angka yang bukan nol adalah angka penting. Ini hanya ya menegaskan dia angka penting. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, kalau ada pertanyaan silahkan tanya saya. Kita sudah barusan membahas dasar-dasar dari penentuan ya jarak dalam putaran dan radian ya, kemudian kecepatan sudutnya. Maka di pembahasan selanjutnya kita akan masuk lebih dalam tentang GMB ini. Oke, bye-bye.